Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laudia Cynthia Bella dengan NIM S23065. Saya dari kelas S23B. Di sini saya akan mengeksplorasi perasaan yang berkaitan tentang self-awareness dalam hubungan interpersonal. Untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Komunikasi Terapeutik Keperawatan dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestiorini, Sarjana Keperawatan Nurse. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Contohnya saat kita sedang melakukan komunikasi dengan pasien, itu juga merupakan salah satu komunikasi hubungan interpersonal. Lalu saat kita saling bertegur sapa, kemudian berbagi pengalaman pribadi, berbagi informasi, diskusi, itu juga salah satu contoh komunikasi interpersonal. Lalu harapan sikap diri saat melakukan hubungan interpersonal, yang pertama, berusaha untuk mendengarkan lawan bicara dengan penuh perhatian. Artinya saat mendengarkan kita harus menjadi pendengar yang baik. Mungkin sebagian orang bercerita hanya untuk didengar, bukan untuk mendapatkan saran atau pendapat dari kita. Tapi bukan berarti kita hanya diam dan mendengarkan saja. Sebaiknya kita juga memberikan respon seperti anggukan kepala, terus ya, dan tanggapan-tanggapan singkat sehingga dapat menunjukkan bahwa kita mendengarkan lawan bicara kita, dan pastinya lawan bicara kita akan merasa lebih dihargai karena kita mendengarkan cerita mereka. Lalu yang kedua, bertindak dengan empati. Artinya saat melakukan hubungan interpersonal, kita berharap dapat memahami apa yang dirasakan orang lain, lalu melihat sudut pandang, lalu melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan apabila diri kita berada di posisi orang tersebut. Lalu yang ketiga, memperlakukan orang lain dengan hormat dan sopan. Artinya saat melakukan hubungan interpersonal, kita harus peka terhadap perasaan orang lain. Terkadang kita tidak memiliki niatan untuk menyakiti perasaan orang lain, tapi mungkin ucapan kita tanpa sengaja itu justru membuat lawan bicara kita itu sakit hati atau tersinggung. Jadi sebelum berbicara, kita harus memikirkan dulu seperti apa sih nanti tanggapan orang tersebut, bagaimana sih orang lain mengartikan ucapan kita, karena itu merupakan salah satu yang bisa memicu timbulnya cekcok antara lawan bicara kita dengan kita. Jadi kita harus menghargai perasaan saat bicara kita memberikan reaksi atau respon. Maka dari itu kita harus memilih kata-kata yang positif, karena ucapan kita itu sangat berpengaruh besar terhadap orang lain. Kemudian yang keempat, yaitu tidak banyak mengeluh. Nah, saat kita sedang melakukan hubungan interpersonal, saat kita mendengarkan cerita lawan bicara kita, jangan sesekali mengeluh, karena akan membuat orang di sekitar kita, terutama lawan bicara kita, tidak nyaman. Mengeluh akan memicu munculnya energi negatif di sekitar kita yang tidak hanya berdampak buruk untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita juga. Jadi kita harus mengendalikan diri kita agar menjadi orang yang selalu berpikiran positif. Lalu harapan diri terhadap orang lain pada saat melakukan hubungan interpersonal, yang pertama, mengharapkan bahwa lawan bicara kita akan menghargai pendapat kita.
artinya suatu tindakan seorang yang mau menghormati sebuah pemikiran atau keinginan orang lain tanpa mengedepankan kepentingan sendiri, dan mampu menerima pendapat tanpa melihat siapa dan apa yang dimiliki orang tersebut. Lalu yang kedua, bersikap terbuka terhadap ide-ide baru, pendapat baru, seperti itu. Artinya dalam melakukan hubungan interpersonal, saya berharap lawan bicara saya mampu untuk berpikir terbuka, akan membantu untuk lebih kritis, rasional, dan menemukan solusi atau pemecahan masalah yang lebih tepat. Lalu yang ketiga yaitu berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Artinya saat melakukan hubungan interpersonal perlu dilakukan pendekatan hubungan saling percaya. Nah, saya berharap lawan bicara saya jujur dan terbuka sehingga dapat memahami satu sama lain. Dengan berkomunikasi secara jujur dan terbuka, hal tersebut akan membuat komunikasi yang lebih nyaman. Sekian analisis eksplorasi perasaan yang berkaitan dengan self-awareness dalam hubungan interpersonal. Mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.